Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan coba melihat bahwa hidup itu seperti sebuah meja dengan empat kaki. Atau kita bisa katakan bahwa hidup itu seperti empat pilar. Bagi orang Kristen, kita mempunyai empat pilar. Pilar pertama adalah jasmani kita, fisik kita. Pilar meja yang dari meja ya meja hidup itu yang kedua adalah relasi sosial dan pilar yang ketiga adalah ekonomi dan pilar yang keempat adalah rohani. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita bayangkan bahwa jika salah satu dari kaki meja ini tidak ada, maka meja akan menjadi lumpuh atau tidak punya kekuatan ketika kita menaruh beban di atas meja itu. Jadi kaki meja yang pertama jasmani. Bagaimana dengan kesehatanmu? Ingat bahwa kita dijadikan oleh Allah di dalam penciptaan menurut gambarnya. Dan bagaimana kita menjaga tubuh ini. Kita melalui masa pandemi, berapa yang telah meninggalkan dunia ini. eh, Kita melalui masa-masa susah di mana ada rasa sakit dalam tubuh kita, dalam jasmani kita. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa jagalah cara makanmu agar apa yang kau makan menjadi obatmu dan bukan obatmu menjadi makananmu. Dan waktu di kelas-kelas pelajaran fisik, fisik ya macam olahraga dikatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana kita menjaga tubuh ini? Ingat bahwa kita adalah bait dari Roh Kudus. Dan ingat bahwa misteri inkarnasi di mana Yesus mengambil tubuh kita sama seperti kita, jasmani kita, untuk tinggal dan berada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri. Kita juga punya meja dengan kaki kedua, relasi sosial, di mana kita hidup bukan sendiri, kita hidup selalu dengan banyak orang. Dan bagaimana kita menjaga relasi kita ini? Apakah kenyataan teknologi menggantikan cara hidup relasi kita dengan sesama? Dan ingat bahwa HP itu dia menjauhkan orang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Bagaimana kita membangun relasi ini di atas dasar cinta dan lain sebagainya. Dan saya ingat ada sebuah cerita tentang relasi sosial ini di dalam keluarga. Suatu hari ibu guru meminta kepada para muridnya untuk menulis apa yang ingin eh, dimimpikan ketika sudah besar, ingin menjadi siapa dan ingin menjadi apa. Semua anak-anak menulis ingin menjadi presiden, ingin menjadi politikus, ingin menjadi guru, ingin menjadi polisi, tentara dan lain sebagainya, ingin menjadi pengusaha yang sukses dan lain sebagainya. Tapi seorang anak dia nggak mau memberikan hasil jawabannya, dan bu guru mendekati dia dan bertanya, uh, ingin menjadi siapa ketika besar? Dia anak itu, murid itu menjawab bahwa dia ingin menjadi HP. Oh, kenapa ingin menjadi HP? Supaya bapak saya, mama saya punya banyak waktu untuk melihat saya, untuk berbicara dengan saya, untuk berdialog dengan saya. Supaya bapak dan mama saya tidur dengan saya, merasakan kedekatan seperti mereka mempunyai kedekatan dengan HP mereka. Supaya bapak dan mama saya dan keluarga saya mempunyai kecemasan ketika seperti mereka kehilangan HP dan mempunyai kecemasan seperti itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kadang kita tidak menjaga relasi ini. Kadang kita menjauhkan apa yang sebenarnya yang harus kita jaga. Dan kaki yang ketiga dari meja kehidupan adalah kaki ekonomi, pekerjaan. Bagaimana kita menabung sedikit-sedikit menjadi gunung, kata pepatah Indonesia. Dan bagaimana kita berjuang bersama dengan mereka yang ingin menjadi baik, menjadi sukses di dalam hidup. Tetapi untuk kaki meja ketiga ini saya ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Dia katakan bahwa
Misi kita di dunia ini bukan menjadi sukses pertama, melainkan menjadi setia. Barang siapa yang setia, dia pasti akan menjadi sukses. Saudara dan saudariku yang terkasih, kemajuan, kesuksesanmu tergantung dari bagaimana engkau setia di dalam Tuhan. Dan kesetiaan itu adalah gambar jiwamu, adalah gambar dari hatimu. Karena itu, saudara dan saudari, jangan pernah uh, menyangkal keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena dialah adalah sumber yang memberikan kita semua. Dia adalah roti kehidupan. Dia adalah segalanya bagi kita, jalan kehidupan dan kebenaran. Dan ingat bahwa kaki yang keempat dari meja ini adalah kaki rohani, kaki iman. Dan siapa yang percaya kepadaku akan hidup selamanya. Ada satu masalah di antara kita, bahwa kita hanya menjaga tubuh kita, menjaga relasi sosial kita, menjaga perekonomian kita, dan kita lupa menjaga kaki rohani kita. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat kerdil. Dan saya ingat ada satu anekdot tentang seorang anak yang mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, setiap hari saya dengar doa kalian ya, katakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu besar, Tuhan itu besar. Tapi katakanlah kepada saya, eh, ukuran dari kebesaran Tuhan itu seperti apa?" Bapak ini pusing mau jawabnya gimana. Lalu pesawat di langit lewat gitu. Lalu bapaknya katakan bahwa, "Anakku, engkau melihat pesawat itu besar atau kecil?" Lalu anaknya itu katakan bahwa itu kecil sekali Bapak. Dan dengan seketika bapaknya membawanya ke ke airport, ke pelabuhan udara, dan mendekati pesawat, dan bapak itu katakan kepada anaknya, bertanya, "Sekarang lihatlah pesawat itu, apa ukurannya?" Dan anak itu mengatakan bahwa besar sekali. Dan bapak itu katakan, "Demikian juga Tuhan, relasimu dengan Tuhan menentukan kebesaran dalam hidupnya. Setiap kali engkau lebih dekat dengan dia, lebih baik dari imanmu, dari yang kemarin, maka Tuhan itu akan menjadi besar di dalam hidupmu. Demikian juga keluargamu dan lain sebagai relasimu kelihatan sangat besar ketika jarakmu juga dekat dengan mereka." Dan saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa, inilah 4 pilar kehidupan kita yang kita bandingkan dengan meja ini. Dan ketika salah satu kurang kaki dari meja ini, maka meja itu tidak kokoh untuk menahan apa yang beban hidup yang kita taruh di atas meja kehidupan ini. Karena itu, jagalah bahwa di saat yang sama 4 kaki meja ini tetap utuh. Saya tidak katakan bahwa kaki yang terakhir yang paling berharga. Saya mau katakan bahwa semua itu berharga dalam waktu yang sama. Maka jagalah bahwa di dalam waktu yang sama keseimbangan dari kaki meja ini, agar hidup ini menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.